abang, namanya Opa Eri, which is berarti omnya kakek Dula. Ya, nah dari informasi di buku catatan itu diceritakan kalau Opa Ido ini, buyutnya Beni ini, buyutnya Wawa nikah sama perempuan pribumi. Hingga lahirlah itu kakek Dula, kakeknya Wawa. Sementara Om Eri ini nikah sama wanita Belanda, Wak. Dan dikaruniai seorang anak perempuan namanya Atia. Artinya Atia sama kakek Dula sepupuan. Oke. Kehidupan Opa Eri dan keluarganya semula berjalan baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya tibalah masa di mana ada sekelompok orang yang marah dan berniat menghabisi siapapun yang berkaitan sama Belanda. Nah waktu itu Opa Eri ini ikut diburu. Karena apa? Karena dia nikah sama wanita Belanda kan. Entah kayak gimana pastinya, Wak, tapi suatu hari sekelompok itu menghabisi nyawanya Opa Eri dan juga istrinya yang berdarah Belanda. Tapi karena satu alasan mereka ini ngebiarin Atia, anak mereka ini yang waktu itu masih berusia 9 tahun, supaya tetap hidup. Ya, nah setelah orang tuanya Opa Eri sama istri ini meninggal, Atia diasuh lah sama Opa Ido, bapaknya kakek Dula. Karena anaknya ini seumuran, karena mereka seumuran, Atia sama kakek Dula akrab, Wak. Langsung mereka ini lengket kali lah, memang betul udah macam saudara kandung, bukan sekedar saudara sepupu aja, udah deket kali. Tapi sayangnya kebersamaan kakek Dula sama sama Atia itu nggak berlangsung lama karena di usianya yang baru menginjak 11 tahun, Atia meninggal dunia. Karena apa? Karena penyebab yang tidak diketahui pasti. Ada yang memang dari mamaku bilang, ada yang bilang Atia ini meninggal karena sakit, ada juga yang percaya dia itu meninggal gara-gara disantet. Ya, karena mereka ada dekat kali Atia sama kakek Dula, waktu Atia ini meninggal terpukul lah kakek Dula ini, sering murung, sering menyendiri, sedih lah gitu. Karena nggak tega lihat anaknya sedih, Opa Ido ini nyari cara lawa yang bisa dibilang macam nggak wajar. Dengan kemampuan gaib dari leluhurnya juga, Opa Ido ini ngelakuin suatu ritual untuk kembali menghadirkan Atia. Jadi waktu itu Opa Ido ini minta tolong ke jin-jin itu, jin-jin peliharaan dia, supaya mereka mau menyerupai wujud dan juga kepribadiannya Atia. Tolong, kalian nyamar lah ini istilahnya jadi Atia. Nah setelah menjalani berbagai ritual itu akhirnya ada, Wak, sosok jin yang bersedia menjalankan tugas itu, bersedia menyamar menjadi Atia, bersedia menyerupai Atia. Jadi ritual ini bukan untuk menghidupkan Atia, Wak, ya, tapi buat manggil jin yang mau bersedia menyerupai Atia untuk nemenin anaknya, nemenin kakek Dula yang masih berduka. Itu tujuannya. Nah sosok inilah, soal si Atia inilah yang kemudian sering muncul di kehidupannya Beni. Sebelumnya sosok ini akan selalu menemani kakek Dula sampai akhirnya kakek Dula dewasa, dia ngaku Atia juga sekecil itu aja ya, karena memang dia dihadirkan untuk menjadi pelipur lara. Nah sosok ini juga lah yang sering muncul di kehidupannya Beni, Wak, termasuk nemenin Beni jalan kaki di perumahan tadi, tapi yang tadi aku ceritain nanti. Nah sejak saat itu jin yang nyerupain Atia ini pun jadi penjaga turun-temurun di keluarganya Opa Ido. Dia selalu ngikutin kakek Dula kemanapun dia pergi, bahkan waktu kakek ini nikah sama nenek Ria ada juga dia. Dan fun fact-nya, menurut cerita ibu nih, Wak, ya, menurut cerita ibu Nat, kata si Beni, ternyata nenek aku itu juga punya ilmu hitam, Wak, yang bertolak belakang sama ilmunya suaminya, ilmunya kakek Dula. Konon katanya ilmu hitam yang dipakai sama nenek ini mengharuskan dia untuk numbalin keturunannya. Supaya apa? Supaya ilmunya makin kuat. Kayaknya neneknya ini mau numbalin Beni. Dia pokoknya harus ada keturunannya. Dia punya niat itu. Nah rencana buruk ini akhirnya diketahui sama suaminya, sama kakek Dula. Setelah kakek dapat info dari siapa? Dari Atia. Nah sejak saat itulah, Wak, kakek ini mulai menjaga Beni sebisa mungkin dari segala gangguan. Itulah alasannya, Wak, kenapa kakek ini lengket kali sama Beni. Karena kakek takut Beni ini betulan ditumbalin sama istrinya sendiri gitu loh. Yang tadi di awal aku bilang mama sampai nggak ada waktu buat jagain aku saking dempetnya kakek aku sama aku, Nat. Itu alasan yang ngejagain aku dari situ. Dan setelah kakek Dula meninggal, sebenarnya Atia ini juga diturunkan ke mamaku Nadia. Kan dia langsung dari kakek aku kan. Mau diturunkan ke mama aku berbarengan sama ilmu yang udah kakek aku punya. Tapi ternyata ibunya Wawa ini nggak cocok, Wak, sama energinya Atia. Dan begitu juga sebaliknya, energinya Atia nggak cocok juga sama ibu. Setiap kali lihat sosok Atia, Wak, badan ibu tuh jadi suka lemes gitu loh. Bahkan kadang sampai sakit tanpa sebab gegara itu aja. Nah konon katanya Atia ini nggak cocok diturunin ke perempuan.